Salam sahabat sosiolog, sebelum saya memulai untuk membahas video selanjutnya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dan kehilafan. Semoga kita semua menjadi individu yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan mendatang. Di video kali ini saya akan membahas khusus mengenai Lebaran yang beberapa tahun sebelumnya karena ada pandemi COVID-19 itu kita tidak bisa melakukan mudik, kita tidak bisa melakukan hal lebih halal, kita tidak bisa melakukan salaman ya, yang mana saya sudah membahasnya dalam fase transformasi ke dalam kebiasaan baru atau new normal. Di dalam buku yang sudah saya tulis di dalam COVID-19 dan sebuah peradaban baru itu saya menyebutkan ada 5 tahapan dalam proses transformasi ke dalam peradaban baru. COVID-19 ini telah menyebabkan perubahan sosial yang sangat besar. Jadi dari fase pengenalan ya, fase awal COVID masuk pada tahun 2020 itu ya, kemudian terjadi yang namanya fase persuasi, akhirnya pemerintah menerapkan PSBB ya, terus kemudian terjadi fase kesadaran masyarakat mulai aware, sadar dengan protokol kesehatan ya. Bahkan pada lebaran-lebaran sebelumnya banyak sekali tulisan-tulisan di rumah-rumah yang dituliskan ora salaman, ora papa, ora salaman tetap sedulur ya. Jadi kesadaran masyarakat mengenai protokol kesehatan semakin meningkat. Kemudian bersalaman pun dengan hanya menempelkan siku ya, atau mengadahkan tangan seperti ini ya, tanpa sentuhan secara langsung. Halal bihalal juga tidak dilaksanakan karena itu menimbulkan kerumunan ya. Jadi terjadi banyak sekali kesadaran-kesadaran. Tahap keempat adalah transformasi. Setelah itu terjadinya transformasi, pembentukan nilai dan norma baru terkait bagaimana sih protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan tentunya ini kita sudah lalui seperti menggunakan pesawat, kereta agar kita tetap bisa melakukan mobilisasi. Dari awalnya harus melakukan PCR, awalnya harus sudah vaksin 1, vaksin 2, bahkan sampai vaksin 3. Sekarang kita sudah memasuki fase peradaban baru yang saya sebut sebagai fase kelima. Dan di peradaban baru ini tanda-tandanya adalah virus COVID ini sudah menjadi endemi dan vaksin COVID tentunya secara efektif setelah ditemukan dan digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, apa sih imbas secara sosiologis? Secara sosiologis tentunya ketika di peradaban baru ini seperti yang saya prediksikan, tentunya peradaban manusia akan lebih baik lagi. Sekarang dengan adanya peradaban baru ini kita melakukan aktivitas sehari-hari tidak hanya secara offline tapi secara online juga. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan Zoom, Google Meet ya. Jadi tadinya kegiatan-kegiatan yang akan sangat tidak efektif ketika semuanya harus offline sekarang sudah bisa online. Misalkan konferensi internasional, para pembicara tidak perlu semuanya berkumpul dalam satu tempat tapi bisa disampaikan di tempat-tempat yang lain. Jadi di dalam era peradaban baru ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan dengan lebih efektif dan tentunya ini semua didukung karena setelah kita bisa melalui pandemi COVID-19. Jadi Lebaran kali ini kita bisa memperoleh kemenangan yang baru, yaitu apa? Yaitu di sini kita sudah mencapai fase peradaban baru. Artinya apa? Kita harus bersiap lebih karena setelah COVID-19 ini sudah menjadi endemi, maka kita harus bersiap dengan apa? Dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada seperti artificial intelligence, ChatGPT ya yang telah muncul. Tentunya ini kita harus bisa bersiap karena apa? Kalau kita tidak bisa membiasakan dan menggunakan teknologi-teknologi tersebut untuk menopang atau membantu kegiatan kita agar lebih efektif, kita akan semakin ketinggalan zaman. Disinilah fase baru itu, nilai dan norma yang terbentuk juga sudah berubah. Jadi tidak seperti sebelumnya ya. Sebelumnya itu nilai dan norma dalam penggunaan teknologi itu dianggap tabu ketika menulis. Misalkan zaman sekarang sudah di Scopus itu ada Scopus yang penulisnya adalah dari ChatGPT ya. Tentunya ini tadinya merupakan sebuah nilai dan norma yang tabu ketika riset kok
penulisnya dari ChatGPT. Tapi dengan adanya teknologi ini tentunya menjadi sebuah hal yang biasa karena itu merupakan sebuah teknologi. Jadi tidak apa-apa ketika ini digunakan dan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang ada, maka tidak ada masalah ini semua. Di peradaban baru ini tentunya salaman yang tadinya tidak dilakukan sekarang sudah dilakukan. Karena apa? Dalam peradaban yang baru ini semua orang sudah sadar dan mengetahui betul mengenai pandemi COVID itu. Maka kalau mereka sedang flu dan lain sebagainya, otomatis mereka akan isolasi mandiri sendiri, akan dengan sukarela mengecek dan kemudian memakai masker dan tidak akan berinteraksi dengan orang lain. Makanya di peradaban baru sekarang ya halal bihalal akan terjadi, mudik akan terjadi, ya disrupsi kebudayaan bersalaman yang tadinya hanya menempelkan siku itu jadi hilang lagi, akhirnya ya tetap salaman seperti biasanya, tradisi sungkeman juga akan seperti biasa bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang membedakan dengan sebelum adanya COVID dengan sekarang adalah penggunaan teknologi menjadi sebuah hal yang wajar. Jadi yang tadinya misalkan kok tidak pulang pada saat lebaran gitu, ya dengan adanya pandemi COVID yang lalu ketika nggak bisa pulang karena adanya pandemi, terus kemudian sungkemannya sungkeman virtual, sekarang kalaupun nggak sempat ya dengan melakukan sungkeman virtual itu akan menjadi hal yang wajar karena sudah ada nilai dan norma yang baru. Dan kemudian misalkan sedang sakit ya flu, kemudian tidak bersalaman, tidak lagi dicibir karena semua orang udah tahu ketika flu harus menjaga jarak dan juga harus tidak boleh salaman dengan orang lain dan banyak hal yang lainnya. Terutama yang ingin saya soroti adalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya setelah COVID-19 ini sudah kita bisa lalui, maka penggunaan teknologi itu terlihat semakin masif sesuai yang saya tulis dalam buku saya itu. Jadi dunia artificial intelligence semakin digunakan oleh banyak orang ya. Dan orang semakin melek dengan teknologi dan sangat bersinggungan dengan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, untuk pembahasan mengenai lebaran dan peradaban baru, saya rasa cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.